Halo pionir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam petir jedier ya. Kembali ketemu lagi dengan Getubrus Channel, sahabat pionir semuanya dari Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk ikut rame-rame saudara-saudara ya, ikut membahas sesuatu yang lagi panas di dunia teman-teman ya, khususnya di Indonesia sahabat. Kita ikut mencari informasi, mencari tahu tentang Bjorka ya, hacker yang sudah menghebohkan Indonesia dalam minggu ini teman-teman ya. Ini ada kabar terbaru dari Bjorka saudara-saudara, sebagaimana yang ditulis oleh tribunnews.com teman-teman. Seperti yang dapat Anda saksikan sahabat semuanya, ini ada postingan, ada berita dari tribunnews.com yaitu tentang asal-usul hacker Bjorka dan alasan menjadikan Indonesia sebagai sasaran retasan sahabat-sahabat ya. Jadi salah satunya tadi sudah saya baca ya, dan salah satunya bikin kita terenyuh saudara-saudara ya. Oke, seperti apa saudara-saudara, yuk disimak ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya atas dukungan Anda. Tribunnews.com ya, hacker Bjorka masih menjadi perbincangan publik lantaran sepak terjangnya yang meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat. Meski akun media sosialnya kerap ditangguhkan, namun Bjorka seringkali kembali muncul dengan akun baru. Beberapa akun milik Bjorka yang telah ditangguhkan diantaranya yakni Bjorkanism ya, Bjorksanism, kemudian kini muncul dengan Bjorkanisian saudara-saudara ya. Jadi sudah memang ya, kemarin tuh akunnya bertumbangan saudara-saudara ya, untuk akun Twitter ya. Bjorka pun menjadi sorotan publik atas sepak terjangnya ini, dan hingga kini sosok Bjorka belum terungkap saudara-saudara ya. Sosok di sini dituliskan belum terungkap, tapi di bagian nanti ada sesuatu ya, ada informasi penting tentang Bjorka saudara-saudara. Selain menyebarkan data pribadi, Bjorka juga kerap memberi sindiran terhadap sejumlah pejabat, diantaranya seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Luhut Panjaitan, Denny Sirgar hingga Mahfud MD. Bjorka pernah mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia, dan memiliki teman asal Indonesia. Nah, teman-teman, jadi setidaknya domisilinya sudah sudah diungkap ya, sudah diberitahukan. Bukan terungkap oleh pihak Indonesia, tapi ini diberitahukan oleh Bjorka sendiri ya, bahwa dia berdomisili di Warsawa, Polandia ya, dan memiliki teman asal Indonesia saudara-saudara. Hal itu pernah dia tuliskan dalam sebuah unggahan Twitternya @Bjorkanism yang kini telah ditangguhkan. Namun temannya itu tidak berstatus WNI karena kebijakan tahun 1965, meski sebenarnya ingin kembali ke Indonesia. Kenapa kebijakan tahun 65 saudara-saudara? Kok ada kaitannya dengan tahun 65 saudara-saudara ya? Ya, tahun 65 itu ya kita tahu lah ya, tahun 65 itu tahun pahit untuk Indonesia. Tapi ini kok temannya itu adalah ada kaitannya dengan tahun 65 sehingga gak bisa pulang dan sudah bukan WNI lagi teman-teman ya. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya. Nah, ternyata teman-teman saudara-saudara ya, bahwa motivasi dari Bjorka ini ternyata adalah melakukan ini untuknya, yang memandang bahwa Indonesia itu kacau katanya, seperti itu saudara-saudara ya. Mungkin orang Indonesia itu yang temannya itu mungkin masih menganggap masih berpedoman pada tahun 65 saudara-saudara ya, sampai sekarang. Ujar Bjorka dalam bahasa Inggris dikutip pada hari Minggu 11 September 2022 ya. Kita lanjut baca saudara-saudara. Nah, ini halaman kedua. Menurutnya temannya itu adalah sosok yang sangat jenius dan berkeinginan untuk memperbaiki Indonesia melalui teknologi seperti layaknya sosok Habibie. Nah, itu Bjorka bercerita tentang temannya saudara-saudara. Jadi dia melakukan ini ternyata adalah untuk temannya saudara-saudara ya. Namun sayangnya hingga akhir hidupnya teman Bjorka itu urung kembali ke Indonesia dan meninggal dunia pada tahun lalu. Nah, nampaknya Bjorka ini balas budi saudara-saudara ya. Cukup terenyuh juga ya saudara-saudara, nampaknya
kebaikan orang ini sampai sampai dikenang sampai meninggal. Bjorka akhirnya mau melakukan ini untuk temannya itu. Tahun lalu dia baru saja meninggal. Orang tua ini merawat saya sejak lahir. Dia ingin kembali dan melakukan sesuatu dengan teknologi, meskipun dia melihat betapa sedihnya menjadi seorang Habibie. Dia tidak punya waktu melakukannya sampai akhirnya dia meninggal dengan tenang, ujarnya. Nah, temannya ini sudah meninggal ternyata, saudara-saudara ya. Jadi seseorang yang dianggap teman ini oleh Bjorka ini adalah yang membesarkan dia, teman-teman ya. Dan itu asli orang Indonesia namun sudah bukan WNI. Bjorka gagal membantu temannya itu untuk kembali ke Indonesia, dan sebagai gantinya ia melakukan peretasan ini. Menurutnya peretasan ia lakukan adalah salah satu cara agar Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti ini, saudara ya. Jadi sampai di sini ini alasan-alasan Bjorka untuk melakukan peretasan hiking di Indonesia ini ya nampaknya bikin kita terharu ya, saudara-saudara ya. Ini salah satunya adalah supaya membuat Indonesia lebih baik, teman-teman ya. Jadi memang kejadiannya teori-teorinya itu seperti itu, teman-teman ya. Ketika sebuah sistem itu kalau tidak ditunjukkan di mana celahnya, itu biasanya kita tuh santai, terlena gitu, teman-teman. Nah, dan cara-cara hacker itu biasanya menunjukkan ya dengan cara seperti ini ya, dengan meretas, dengan membobol seperti itu. Termasuk para perusahaan-perusahaan pengembang aplikasi antivirus komputer itu biasanya malah membuat sayembara ya, membuat challenge seperti ini. Siapa yang bisa membobol, menunjukkan kelemahannya. Nah, itu tujuannya untuk menyempurnakan antivirus yang dibuatnya seperti itu. Ini kalau mengingatkan orang itu kadang-kadang memang kita harus tunjukkan kita harus menunjukkan kelemahannya ya, celahnya di mana seperti itu. Tapi ya namanya ini hacker ya, tetap hacker ya. Tindakan ini karena ini yang diserang adalah pemerintahan ya, tetap ini akan menjadi sesuatu yang ilegal, saudara-saudara ya. Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar. Jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu kalian. Nah, seperti itu, tapi tujuannya seperti itu, teman-teman ya. Tapi mungkin caranya ini yang beda, saudara-saudara ya. Caranya yang beda, tapi tujuannya kalau dilihat secara umum memang baik, teman-teman ya. Tapi caranya ini yang digunakan ini ya ilegal, saudara-saudara. Ini yang kurang baik, saudara-saudara ya. Ya, tapi kalau saya sebagai pemerintah ya ada marahnya, ada senengnya itu. Marahnya ini tindakan yang ilegal. Kemudian senangnya kita bisa tahu di mana celahnya gitu. Kita bisa tahu di mana celah kekurangan kita dan kita bisa memperbaikinya. Selagi apa yang dilakukan Bjorka ini memang betul-betul masih di ranah umum ya, artinya data-data yang keluar itu data umum gitu. Tapi data umum pun itu juga masalah sebenarnya. Contohnya misalkan suatu alamat gitu ya. Alamat ini, alamat rumah dan lain sebagainya, kalau memang jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya bisa berbahaya sekali, teman-teman. Apalagi zaman sekarang gitu loh. Bisa saja kita tidak melakukan apa-apa, nanti dikirimi benda-benda terlarang, misalkan senjata ya atau apa gitu kan. Ya itu dijadikan sebagai alat untuk kriminalitas mereka gitu kan. Bisa saja ini yang kalau saya khawatirnya di situ, teman-teman ya. Misalnya alamat saya gitu ya jatuh ke tangan orang gitu, dan tiba-tiba kita tanpa tahu, tanpa apa, terus ada paketan datang ya gitu, ternyata itu senjata api misalnya dari luar negeri, atau barang terlarang lainnya, misalnya obat-obatan terlarang gitu kan. Itu kan sangat beresiko sekali gitu untuk masyarakat, teman-teman ya. Dan kita nggak bisa menolak itu, nggak bisa mengelak gitu loh, karena ada bukti, saudara-saudara ya, ada bukti di situ. Walaupun kita nggak melakukan transaksi, paling tidak harus menjalani proses ya, penyelidikan dan lain sebagainya ya, sebelum kita diputuskan benar atau salah gitu, teman-teman. Karena memang harus dicari prosesnya, harus cari pembuktiannya seperti itu, dan itu sangat beresiko, saudara-saudara ya. Jadi hati-hati ya. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah, tulis Bjorka. Nah, nampaknya Bjorka beranggapan bahwa semua pemerintah itu
untuk cara mengelola data itu sama saudara-saudara ya, kualitasnya sama karena dia di sini apalagi jika dikelola oleh pemerintah. Nah ini biasanya ini kan penandasan seolah-olah bahwa apa-apa yang dikelola pemerintah, data-data yang dikelola pemerintah itu biasanya buruk, dan itu mungkin tidak terjadi hanya di Indonesia tapi di mana-mana seperti itu teman-teman ya. Seperti itu saudara-saudara ya. Jadi masih ada lagi ke sana tapi ini sepertinya nggak penting saudara-saudara ya. Ini hanya kisah-kisahnya saja, kemudian apa latar belakang nama Bjorka dan lain sebagainya. Seperti itu saudara-saudara. Jadi itu ya ternyata motivasinya dari Bjorka ini ya, sampai hari ini dia belum ada pengakuan tentang uang di situ saudara-saudara ya, tentang menjadikan apa yang dilakukannya ini adalah sebuah bisnis ya, atau mencari keuntungan pribadi, tapi lebih kepada balas budi kepada temannya itu tadi, kemudian ingin menunjukkan kepada pemerintah Indonesia bahwa security cyber kita itu masih lemah gitu teman-teman ya. Security cyber kita masih lemah ya, jadi harus diperbaiki saudara-saudara ya. Itu yang poin-poin pentingnya kalau menurut saya saudara-saudara. Selain mencari mencari Bjorka itu sendiri ya, ada hal-hal yang lebih penting untuk segera ditindaklanjuti, karena Bjorka yang lain di luar sana masih banyak sekali teman-teman ya. Daripada kita hanya sekedar mencari mencari Bjorka ini, kemudian yang lainnya juga kita yang Bjorka ini kita tenggelamkan, kemudian yang lainnya ini muncul ya, akan selalu muncul, sementara pertahanan kita sama saja ya, tetap nanti kita akan mengalami hal-hal yang sama terus berulang teman-teman ya. Oke saudara-saudara ya, ternyata seperti itu informasinya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, itu pandangan saya, pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda saudara-saudara, silahkan disampaikan di kolom komentar teman-teman ya. Kalau menurut saya ya seperti itu tadi ya, sambil mencari Bjorka ya, sambil menemukan Bjorka, dan Bjorka sudah mengatakan dia adalah di Warsawa di Polandia teman-teman ya. Nah, seperti itu, entah itu benar atau tidak ya kita nggak tahu saudara-saudara, nanti kita tunggu perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas atensinya, salam petir.